kumpul. Oh iya, iki katanya apa? Datangnya pada jam 9, kayaknya masih ada di perjalanan. Emang jurnal kita biasa apa ya? Yang mbak jurnal siapa? Mia sama Aisyah. Oh, hubungin dulu coba ya. Ya, Mbak, tak hubungi. Kamu hubungin Mia, aku tak hubungin Aisyah. Kayaknya lagi di perjalanan ya? Ntar, tunggu Centang sebentar. kok. Centang 1 WA-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, hei. Maaf telat. Telat teh 30 menit. Gimana, guys? Sejam lebih. Oh ya, ini kan udah di jurnal. Iya. Nah, Jurnal kan kita ambil jurnal ini kan judulnya itu sih, dampak media terhadap kenakalan perilaku seksual pada remaja di Batu Licin. Nah, di jurnal ini tuh jurnal dari itu program studi psikologi Fakultas Kedokteran dari Univ Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dan di dalam jurnal ini itu menggunakan metode kualitatif, subjeknya itu remaja SMA di Batu Licin sendiri. Kalau di jurnalmu itu jurnal apa? Jurnal kedua. Jurnal kalau yang kita ambil tuh judulnya perilaku seksual remaja akibat paparan media pornografi. Dari mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat Unsud. Tahun terbitnya 2015. Penulis Intan Tri Masroah, Alvira Gamelia dan Bambang Haryadi. Metodenya penelitian kualitatif deskriptif yang mana informan utama berjumlah 6 orang yang berasal dari mahasiswa Fikes Unsud. Terus ini Maulana sama Mas Ruli kok belum datang-datang ya? Coba dihubungi. Udah mau sampai kok kata kayak. tunggu sebentar ya. Loh, Mas, helmnya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya telat. Yuh, kalem. Terlalu semangat ini. Biasa, Kan mau ya. biasa Indonesia jam karet. Ini itu tadi saran Mas Maulana. Gimana? Kayaknya sebelum bahas jurnal apa sih? Ada yang bingung? Ada yang bertanya? Ini kan udah ada 2 jurnal. Kita udah tahu nih judulnya apa. Nah, tapi di sini kita masih kurang paham inti dari jurnal ini tuh masing-masing seperti apa. Coba bisa diberikan penjelasannya secara singkat gitu. Ya, siap. Punyamu jurnal apa? Punya aku ini tentang perilaku seksual remaja akibat paparan media pornografi. Kayaknya kemarin udah baca deh. Hah? Kemarin kayaknya udah baca deh kita deh. Iya kan? Iya. Gimana? Jurnalmu tentang apa tadi? Ini kalau yang saya baca ini metode media. Oh, tentang media. Elektronik media terhadap kenakalan perilaku seksual pada remaja. Kayaknya hubungan erat deh sama jurnalku. Coba paparkan dulu tentang Kalau- media itu gimana? Oh iya. Tadi belum jelas ya mengenai pembahasannya ya. Ini alhamdulillah kemarin saya dan Mas Maulana itu udah membaca jurnal ini karena kemarin tuh ratingnya tinggi sekali ya. Jadi saya penasaran sama Mas Maulana ingin membahasnya. Keren. Maklum, Mantap. anak-anak buku. Salah aku. Enggak, tidak bercanda. Jadi inti dari pembahasan jurnal media terhadap kenakalan perilaku seksual pada remaja ini itu tentang kita kan hidup di zaman modern ya, serba modern, teknologi serba berkembang dan semakin maju tentunya nggak lepas dari kata elektronik ya kan, elektronik. Nah, yang dimaksud elektronik di sini itu apa? Yaitu media. Media elektronik sekarang kan semakin berkembang. Saya tanya deh. Kalian ada yang nggak punya Instagram mungkin? Enggak punya Hampir nggak.
ada yang nggak punya kan? Enggak ada. Ada Bahkan satu teman. Aku Ada nggak satu. punya. Iya. Aku cap polos. Oh. kalau media lain seperti Facebook, Aku nggak pakai media-media, masuk ke WA aja. alhamdulillah. Polos kan? Aku lagi polos. Ini 1001 manusia. Langka ini. Berlangga. Ngirit kuota. Nah, jadi saking banyaknya tadi itu pengguna dan meningkatnya tingkat elektronik dan zaman yang semakin modern itu kan, nah itu semakin liar. Nah, liar apanya? Liar dalam bersosmed. Ketika misal kita berselancar bersosmed, kita lihat dalam klik tombol pencarian, nggak sengaja kita melihat sebagai laki-laki ya misalnya, Iya. kan ya kalau ada foto-foto yang sedikit dipostingkan kan Aduh. bikin penasaran kan, Hmm. iya kan, bener kan, kita follow, kita ikuti gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan pikiran dan perilaku yang lebih negatif. Yang dimaksud dalam perilaku seksual itu tadi bisa menjerumus ke situ. Pornografi. Oh bener sekali. Misal kita dari foto, nggak sepele men, nggak sepele mbak, dari foto kita berimajinasi kan, nah itu bahaya sekali loh. Itu kalau dari foto, itu kan kalau dari media mungkin beda pandangannya dari jurnal Mas Maulana mungkin. Oh iya. Jadi gini, kemarin waktu saya baca yang jurnal saya kan membahas mengenai perilaku seksual remaja akibat dari paparan media pornografi lah. Di mana dalam jurnal itu malah penelitiannya nyata. Karena apa? Informan utamanya merupakan seorang mahasiswa yang berjumlah 6, itu berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, dari hasil analisa ataupun hasil wawancaranya dengan mahasiswa itu, mereka lebih mudah terpengaruh dengan media elektronik. Kan memang fakta sih kalau bener. pemaparannya pornografi itu lebih banyak di media elektronik. Nah bener sekali. Media cetak itu hanya beberapa persentase sedikit. Bahkan sekarang sangat jarang sekali dalam media cetak, kecuali pada majalah-majalah khusus, majalah dewasa. Majalah masakan kan nggak ada tuh. Yang mana ketika seorang remaja itu disurvei, itu bahkan ada yang mengatakan ironis sekali, toh cuma gambar, seberapa mungkinkah itu dapat membangkitkan syahwat kita gitu loh. Padahal kan itu sangat-sangat berpengaruh dari visual gambar yang dilihat seseorang, kemudian diolah dalam IQ-nya, dalam otaknya, kemudian akan membangkitkan birahi dia untuk berbuat seperti itu. Bahkan di dalam jurnal itu dikatakan persentase seorang mahasiswa mulai dari tahapan kissing itu ada 30%, mulai tahapan necking, bahkan sampai mengenai tahapan seksualnya, hubungan seksual itu udah marak terjadi di sana. Bener. Dan kalau dijelaskan Mas Maulana kan ini kan mengenai akibat ya. Nah Akibatnya. penyebabnya sebenarnya kalau di dalam jurnal Mbak Aisyah tadi itu udah sangat dipaparkan jelas bahwasannya dalam bermedia sosial ya, elektronik bermedia itu kan sangat luas. Kita bisa mengenal satu sama lain dalam sekali klik, dalam sekali tunjuk. Itu mungkin kita nggak sengaja atau nggak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Kalian pasti ibaratnya gini lah, kalian kalau sedang katakanlah browsing, pernah nggak sesekali dalam blog seseorang tersebut atau kalian belajar dalam blog tersebut tiba-tiba ada iklan nggak senonoh? Iya pernah. Banyak. Sering gitu, sering. Sering sekali kan? itu kan kita nggak pengen tapi jadinya Iya. Kepo gitu. masa-masa kepo itu kan, bener itu. Itu dari yang tidak kita inginkan, sehingga kita merasakan vibrasi keinginan rasa penasaran yang lebih. Jadi kita lebih mudah untuk menemukan sesuatu apa sih yang kita inginkan untuk pemuasan nafsu kita. Itu dari bermedia. Mungkin beda lagi dari Mas Maulana yang lebih ke nyata mungkin ya Mas ya. Tadi dari 6 informan, yang mana 6 informan pertama itu ditanya apa sih menurut Mas atau enggak informan tadi yang menyebabkan dia itu ingin menjelajahi situs-situs pornografi. Itu pertama dimulai dari rasa jenuh, gabut, iseng, bahkan ada yang karena pengaruh teman sebaya. Ini loh bagus, coba toh lihat sedikit-sedikit gitu untuk tambahan wawasan. Biasanya kan dibujuk seperti itu, toh cuma lihat gambar aja nggak ada prakteknya. Tapi seseorang ketika sudah paham hanya sekali, nanti ketika dia di rumah, bahkan survei membuktikan di tempat kosan yang itu jauh dari pantauan orang tua itu cenderung meningkat dalam aktivitas pornografi. Entah dia mulai melihat media, kemudian dia mulai praktek
di kos sendiri, entah Wih. praktek secara individual melalui masturbasi maupun praktek nantinya di kos-kos yang metodenya itu apa, basicnya itu campur antara laki-laki dan perempuan gitu. Ini berarti yang dibahas itu nggak cuma laki-laki ya? Gak cuma laki-laki, Campur, perempuan campur. Aduh. Bahkan ada salah satu informan wanita itu mengatakan jika kalau cuma 1 minggu sekali itu nggak apa-apa. Berarti kan itu sudah tahap-tahap ironis itu. Dia menjadikan suatu kebutuhan seksual merupakan suatu kewajibannya. Bener. Kecanduan fatal ini. Ngeri. Bahaya. Jadi pesan untuk kita semua lah. Hati-hatilah dalam bermedia sosial. Maksudnya berhati-hati ini membatasi, kita jangan Jangan udah terbuka apapun, misal apapun yang kita lakukan dalam media sosial. Masa kehidupan kita di up dalam media sosial dan dilihat banyak orang, kan enggak lah. Itu juga berpengaruh loh. Ketika kita meng-up kehidupan pribadi kita di media sosial, itu bisa memicu untuk orang lain menjadi terpikat. Ketika terpikat, Anda bisa dituju loh. Makanya ada Bahkan ada penyalahgunaan. penyalahgunaan ya kan, makanya ada perilaku yang menyimpang. Bahkan sekarang lagi ramai kan pelecehan seksual itu kan. Bahkan anak remaja ya kan melakukan. Ya itu bisa berawal dari itu sendiri. Mungkin Berasal dari pelecehan terus jadi suka, minat. Iya. Gitu. Dia mungkin hanya iseng membuka, terus hanya berperilaku 1-2 kali, terus jadi menikmati gitu. Benar. jadi kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan. Nah, di sini juga nanti fungsi agama juga memegang peranan erat. Ketika seseorang terlalu jauh dari kata Tuhan, dari fenomena agama, dia akan cenderung melupakan, mengesampingkan bahwa ada dimensi lain yang mengawasi dirinya. Nah, ketika dia jauh dari Tuhan, dia akan cenderung berbuat suatu hal-hal yang buruk tadi. Tapi ketika orang tersebut telah ada doktrin agamanya kuat, basic agamanya kuat, ya mungkin ketika melihat gambar seperti itu, dia akan langsung teringat di dalam, terbesit di hatinya bahwa hal itu tidak patut untuk dicontoh, apalagi disebarluaskan. Benar. Gimana Mbak tadi yang nanya tentang jurnal ini? Iya. Jiwa-jiwa ini. Kira-kira adakah solusi apa gimana untuk mengatasi problematika seksualitas para remaja? Soalnya kan remaja emang baru masa-masa pubernya sih. Benar. Seksual memang suatu hal yang sangat dinikmati dan diminati juga. Udah agak paham kan tentang materinya? Iya sudah. Mulai udah paham kan? Terus kalau semisal kita sendiri membuat gimana ya, pencegahan di dalam jurnal ini nggak ada. Kalau kita membuat sendiri tentang pencegahan itu gimana? Menurut pandangan mungkin bisa dari mbak-mbak sendiri. Yang media tadi, jurnal pertama dulu yang tentang media, pencegahan biar nggak ada kenakalan remaja dalam perilaku seksualnya. Mungkin ada yang ngasih solusi, saran gitu. Pencegahan biar nggak terjadi. Mungkin dengan apa kayak? Mungkin mengurangi main Handphonenya. sosmed. Bener. Kan sekarang kan udah canggih-canggihnya sosmed. media kan, orang-orang banyak yang pakai sosmed sih. Bahkan ada situs yang terlarang pun masih dapat diakses dengan memakai VPN dan lain sebagainya. Bocoran mas. Mantan. Astagfirullah. Ada lagi mungkin dari media. dari segi mbak-mbak mungkin cewek, kan kita nggak tahu, kita kan cowok ya. Itu loh, biasanya kan kalau browsing kan sering ada iklan-iklan kayak gitu muncul. Nah, mungkin bisa mengurangi ke apa ya? Kepo. Kita nggak boleh kepo. rasa penasaran. Nah. Atau juga bisa biasanya kalau di browser di pengaturan ada untuk hapus Iklan. hapus Salah, iklan. bener. Itu bisa diaktifin itu ya. Bisa diaktifkan Mending itu aja. untuk meminimalisir terjadinya pengkepoan untuk akses tersebut. Bener. Terus kalau dari pandangan saya sendiri laki-laki ya kan, nanti Mas Marun nanti ya. Itu dari media dulu. Oke. Iya. Itu kalau kita membatasi bermedia ya, saya tentunya sangat setuju dengan Mbak Aisyah tadi, jangan berlebihan dari bermedia. Nah, saya kasih tips deh. Kita misal Facebook, Instagram, ataupun media sosial apapun itu kan, atau apalagi BA itu lebih private ya kan. Usahakan itu kita hanya menyimpan dan mengikuti teman yang benar kita kenal. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak kenal ataupun ya intinya yang nggak berguna dalam kehidupan kita lah. Kecuali itu
orang yang mungkin Anda tidak kenal tapi Anda terinspirasi, contoh public figure gitu kan. Seperti itu. Intinya yang tidak perlu itu unfollow. Yang orang-orang nggak jelas itu. Nggak jelas unfollow. Bahaya tuh, vibrasi itu. Itu kalau di dunia elektronik media massa ya, mungkin beda lagi kalau di dunia nyata. Sebenarnya dengan media massa, dengan dari perilaku seksual remaja itu sendiri itu ada relevannya, ada keterkaitannya. Karena apa? Tadi yang disampaikan, ketika seseorang itu mengumpuli teman-teman yang baik, maka dia akan baik. Seperti tadi ketika pemahaman agama, dia berkumpul dengan orang-orang penjual minyak wangi, kata peribahasanya, dia juga akan keikutan ketularan wangi. Namun ketika dia berkumpul dengan seorang penjual ikan, toh tidak menutup kemungkinan dia akan juga berbau amis karena ikan-ikan tadi. Oleh karena tersebut, dalam memilih seorang teman itu harus diseleksi terlebih dahulu. Dan dalam penerimaan media itu juga harus disaring dulu, entah media ini patut untuk dikonsumsi seseorang atau tidak. Karena apa? Kita semua kan ya juga calon bapak dan calon ibu. Yang mana nanti juga kita akan menerapkan sistem parenting kepada anak kita, pemantauan terhadap penggunaan media. Karena sangat heboh banget penggunaan media yang salah. Ada tindakan kriminal, seksualitas, bahkan banyak tindak pidana lainnya juga berawal dari penggunaan media tadi. Benar. Terus kalau dilihat dari segi, tadi kan segi pencegahan ya, pencegahan itu belum. Kalau kita udah terlanjur, udah kebablasan nih, ini kecanduan ikmaulah ya. Nah, kita sendiri bisa kok untuk mengatasi atau mengobati hal tersebut. Kalau dari sudut pandang jurnal 1 tadi ya, itu kan media, itu mungkin banyak kok kita bisa menyembuhkan self healing dari diri sendiri itu melalui media. Seperti banyaknya kita menonton YouTube yang lebih bermanfaat dalam tanda kutip kita mencari cara penyembuhan begini. Itu kan bisa kan untuk penyembuhan diri kita sendiri asal kita mau kan. Ya banyaklah untuk dan mengikuti fanpage di laman Facebook dan Google dan banyak lainnya itu bisa kita pelajari. Tapi mungkin nggak tahu kalau di dunia nyata. Nah, kalau di dunia nyata tadi kan dikarenakan kegabutan dan kejenuhan seorang mahasiswa sih. Nah, itu mungkin bisa dengan ketika seseorang mengalami kejenuhan, itu dengan dia men-searching, membrowsing, berselancar di internet tentang hal-hal yang bagus, seperti contoh dia pandai dalam membuat puisi ataupun artikel dan sebagainya. Dan juga toh kan sekarang di Instagram itu juga banyak lomba-lomba tentang terkait isai ataupun apa, yang mana dalam hal itu lebih untuk meningkatkan edukasi dan wawasan mahasiswa daripada membuang-buang kota gitu kan. Dari segi ekonomis kan apa manfaatnya gitu. Apa yang dihasilkan? Sepertinya sudah cukup sih pembahasan mengenai jurnal saya itu tadi. Kalau jurnal dari Mas Rory gimana? Ya, alhamdulillah sudah cukup lah. Kok saling terkait ya? Saling terkait ya. Karena kan media dengan apa ini tadi perilaku seksual kan juga berpengaruh itu. Benar banget. Sebagai pendukung utama. Oke, itu ya, gimana? silakan. Oke ya, mungkin udah cukup jelas tadi ya penjelasannya. Nah, lebih baik kan kita buat forum seperti ini, jadinya kita bisa saling bertukar pikiran. Gitu. Terima kasih untuk penjelasannya dari makalah ini ya. Terima kasih. Dari jurnal. Oh iya, jurnal. Bisa motivasi ya. Iya. Ini kangen kuliah tatap muka ini. Oh ya, berhubung kalian berdua ada acara, Oh, pergi gitu. dulu ya. Terima kasih ya sebelumnya karena Terima kasih atas penjelasannya. jamuannya yang Iya. sungguh mengenakan. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Itu masih lebih jangan lupa ya. Nah, gimana udah? Cukup ya? Sudah cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.